Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky dengan NPM 2335109. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya mengenai Forest Fire Detection Dusty. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait komponen yang tersedia terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Arduino Uno, yaitu Arduino Uno ini bekerja layaknya otak dalam sistem. Jadi semua data sensor dikirim ke Arduino, lalu diproses menggunakan logika yang sudah ditanamkan dalam proses. Jadi setelah diproses, Arduino memutuskan langkah yang harus dilakukan, misalnya menyalakan LED merah dan buzzer saat terdeteksi asap. Tanpa Arduino, sistem tidak akan bekerja secara otomatis atau reversif. Kemudian ada sensor asap. Jadi sensor asap ini bekerja yaitu membaca konsentrasi gas atau asap di sekitarnya. Ketika konsentrasi asap melewati ambang batas tertentu, sensor akan mengirim sinyal dalam bentuk tegangan ke Arduino. Sinyal ini menjadi petunjuk awal bagi sistem bahwa ada potensi kebakaran. Sensor ini sangat penting karena terjadi pemicu utama seluruh sistem bekerja. Kemudian ada buzzer. Nah, buzzer ini untuk mengeluarkan suara alarm ketika sistem mendeteksi adanya bahaya. Ini suara yang dihasilkan oleh buzzer bertujuan untuk menarik perhatian pengguna agar segera melakukan tindakan atau menyadari adanya ancaman kebakaran. Buzzer membuat sistem lebih responsif karena mampu memberi notifikasi secara cepat. Kemudian ada LED merah dan hijau. Jadi fungsinya menunjukkan status sistem secara visual. LED hijau itu menyala saat aman, LED merah menyala terdeteksi saat asap. Kemudian ada gerbang logika N. Jadi ini untuk mengatur logika kerja sistem berdasarkan dua input output akan aktif hanya jika kedua input mereka aktif atau high. Kemudian ada power supply. Nah, jadi power supply ini digunakan agar semua komponen mendapatkan tegangan dan arus yang sesuai. Tidak seperti baterai yang dayanya cepat habis atau tidak stabil, power supply memberikan tegangan tetap dan aman saat Arduino sensor LCD dan komponen lainnya. Ini sangat penting agar sistem dapat berjalan terus-menerus tanpa terganggu. Kemudian ada LCD 16x2. Jadi LCD ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna, misalnya apakah sistem dalam kondisi aman atau bahaya. Jadi LCD bisa menampilkan teks seperti tidak ada asap atau bahaya. Asap terdeteksi dengan adanya layar ini. Tidak akan hanya memberikan suara atau saya, tapi juga menampilkan pesan secara tertulis sehingga lebih informatif. Kemudian multimeter ini dalam proyek ini digunakan untuk memantau besaran tegangan yang masuk ke rangkaian. Ini sangat membantu ketika melakukan pengujian perbaikan sistem. Jika suatu komponen tidak menyala, multimeter bisa menunjukkan adanya penyebab adalah karena tegangan yang tidak sampai atau kabel yang lepas. Kemudian kapasitor. Jadi kapasitornya menjaga kestabilan tegangan di seluruh sistem. Ketika beban listrik tiba-tiba berubah, kapasitor akan menahan lonjakan atau penurunan tegangan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga sensor IC tetap bekerja normal tanpa terganggu oleh fluktuasi daya listrik. Kemudian ada breadboard. Jadi breadboard ini sebagai papan tempat penyusun dan menghubungkan komponen elektronik tanpa perlu menyolder. Kemudian di sini ada resistor. Resistor ya tujuannya untuk menghambat arus supaya tidak terjadi lonjakan arus yang besar gitu. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan tentang codingan. Codingan di sini baik. Saya akan lanjut aja langsung. Jadi di sini ada input kristal gitu. Jadi itu tuh yang ini, itu tuh memanggil library LCD untuk menampilkan informasi pada layar 16x2 angka dalam kurung menunjukkan pin-pin Arduino yang digunakan untuk menghubungkan ke LCD. Dan integer ini yang ini intinya bagian ini mendefinisikan semua pin. Jadi ada yang red LED, green LED yaitu untuk sebagai indikator visual. Kemudian buzzer itu untuk alarm ya, seperti yang saya jelaskan tadi pokoknya. Kemudian variabel pembaca debu yaitu yang float. Ini variabel pembaca debu nih. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil pengukuran dari sensor debu. Kemudian
tegangan hasil pembaca analog yang volt measure. Nah, ini pembaca analog. Kemudian yang volt text itu tegangannya telah dikonversi. Kemudian das ini perkiraan tingkat kepadatan debu berdasarkan tegangan. Di sini ada void setup, ini fungsi setup ya. Nah, jadi ya udah untuk jalankan sekali saat Arduino menyala, serial monitor diaktifkan, kemudian LCD diinisialisasi untuk menampilkan dua baris 16 karakter. Semua pin dikonfigurasi sebagai input dan output. Nah, fungsinya. Kemudian fungsi loop yang looping misalnya gitu kan. Nah, nih loop. Nih loop itu untuk jika nilai sensor melebihi ambang batas nyalakan LED merah dan mematikan LED hijau, mengaktifkan buzzer dengan frekuensi 100 Hz. Kemudian lanjut aja lah ya. Ada fungsi dusty yaitu untuk deteksi asap. LED hijau nyalakan, LED merah buzzer dimatikan. LED menampilkan safe atau all clear. Fungsi dusty jalankan untuk memeriksa tingkat debu. Kemudian di sini ada fungsi dusty, yaitu untuk mengukur konsentrasi debu dengan cara mengaktifkan LDIR dengan sensor debu, mengambil pembacaan tegangan dan tekanan analog. Nah, jadi itulah untuk codingannya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Jadi sistem ini bekerja secara otomatis mendeteksi adanya potensi kebakaran dan kualitas udara di sekitar. Jadi ketika perangkat dinyalakan, Arduino Uno itu mulai membaca data dari dua sensor utama, yaitu sensor api flame sensor dan sensor debu. Sensor api akan mendeteksi adanya nyala api atau asap berdasarkan tingkat cahaya inframerah. Jika nilai sensor ini melebihi batas yang telah ditentukan, maka sistem akan langsung menyalakan lampu LED merah yang membunyikan buzzer sebagai alarm serta menampilkan peringatan fire alert pada layar LCD. Selain itu, dua sinyal output akan diaktifkan ya kan. Kemudian namun jika tidak ada tanda-tanda kebakaran, sistem akan nyalakan lampu LED hijau sebagai penanda kondisi aman. Lalu secara otomatis bekerja fungsi untuk memeriksa kualitas udara pada tahap ini. Sensor debu akan bekerja mendeteksi partikel halus di udara dengan bantuan LED inframerah. Selai tegangan dari sensor akan berubah menjadi nilai padatan debu yang kemudian ditampilkan layar LCD dan juga dikirim ke serial monitor. Sistem ini terus berjalan dalam siklus yang berulang sehingga pengguna dapat secara langsung mengetahui kondisi lingkungan sekitar, baik dari segi keamanan terhadap kebakaran maupun tingkat kebersihan udaranya. Baiklah, di sini saya akan lanjut aja untuk menjalankan program atau projectnya. Ini saya start simulation. Kemudian di sini kayak udah nyala. Di sini kan ada debu nih. Ini mau geser juga ya, susah nih. Bentar. Oke, di sini saya akan lanjut aja. Nah, di sini dia jarak ini dia akan hanya mendeteksi kalau ada debu sekitar yang dekat gitu. Nah, tapi kalau saya dia jauh, dia akan deteksi dulu gitu. Kalau ada asap gitu kan. Nih, nih jadi dia bisa deteksi nih. Baiklah, terus LED-nya aman gitu kan. Multimeternya menampilkan angka gitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.